Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Parlemen Newsroom, di mana kami akan menginformasikan kepada Anda berita teraktual tentang kinerja DPR RI serta analisa mendalam isu terkini seputar DPR RI. Bersama saya Alfat Rizky dan inilah Parlemen Newsroom selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama ada dari rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang. Melalui pembicaraan tingkat 2 atau melalui pengambilan keputusan melalui rapat paripurna ke-7 tahun 2023-2024, DPR RI memutuskan RUU ASN sah menjadi undang-undang. Undang-undang ASN akan menata kelembagaan ASN serta menyelesaikan persoalan tenaga honorer, khususnya terkait kesejahteraan dan status karir mereka. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan proses pembahasan RUU membutuhkan waktu yang cukup panjang dan mengharapkan undang-undang ASN dapat mewujudkan birokrasi yang profesional dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Ketahui bersama bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik juga. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, Undang-Undang ASN menjadi pondasi dan payung hukum dalam reformasi birokrasi menuju birokrasi lincah dan cepat. RUU ASN ini hadir sebagai ikhtiar untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik dengan komponen terpentingnya adalah birokrasi, mengingat birokrasi adalah mesin pembangunan. 7 arah agenda reformasi birokrasi. Baik pemirsa, salah satu fokus atau objektivitas dari revisi Undang-Undang ASN adalah terkait kesejahteraan para tenaga honorer. Dan pada rapat paripurna lalu, Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang disahkan pada rapat paripurna ke-7 tanggal 3 Oktober 2023. Revisi Undang-Undang ASN ini diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam penyelesaian masalah tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menyampaikan revisi Undang-Undang ASN mengatur kelembagaan ASN serta penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Dalam RUU tersebut, status tenaga honorer wajib dihapus paling lambat pada Desember 2024 mendatang. Dengan adanya RUU ASN, tenaga honorer akan mendapat pelindungan dan kejelasan status dari pemerintah. Kami berharap tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara tenaga honorer ataupun tenaga ASN yang dalam artian tanda kutip PNS seperti itu. Pada intinya kami meminta kepada pemerintah termasuk juga pengaturan tenaga paruh waktu yang ada di tenaga honorer, ya tentunya harus sesuai dengan kesejahteraannya dan hidup dan penghidupannya. Yang pasti kami berharap sampai Desember ini 2024 tenaga honorer, harapan kami sudah ada lagi tidak ada lagi P3K, tidak ada lagi tenaga honorer, semuanya dianggap ASN seperti itu. Lebih lanjut, Heri menambahkan pengesahan RUU ASN merupakan bukti keberpihakan DPR RI dalam mengatasi masalah dan memberi solusi bagi tenaga honorer. Revisi Undang-Undang ASN akan dievaluasi pada akhir tahun 2024 sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi status tenaga honorer. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu salah satu poin yang disepakati dalam revisi Undang-Undang ASN adalah
tidak ada penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Namun kedepannya seluruh instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-ASN apapun bentuk dan jenisnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyampaikan revisi Undang-Undang ASN ini memfokuskan pada penyelesaian tenaga honorer agar jelas keberlangsungan karir mereka dan tidak terus menumpuk. Penataan ASN juga dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah termasuk penyelesaian tenaga honorer yang telah didata sebelumnya. Menurut PP 49 itu tenaga honorer sudah tidak bisa lagi untuk bekerja. Artinya dengan undang-undang yang lama itu akan mem-PHK semua tenaga honorer. Oleh karena itu maka undang-undang ini direvisi supaya tenaga honorer tetap dipertahankan. Nah, jadi makna dari revisi undang-undang itu salah satunya adalah bahwa tenaga honorer dijamin tidak akan di-PHK tahun 2023 ini. Bahkan ada surat edaran Menpan RB untuk menganggarkan surat edaran itu kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan lembaga-lembaga yang lain yang mempekerjakan honorer untuk menganggarkan untuk gaji para honorer di tahun 2024. Diketahui sebanyak 2,3 juta honorer yang ada di database BKN saat ini masih dalam proses audit yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Baik pemirsa, itu tadi berita pilihan seputar Undang-Undang ASN yang telah ditayangkan di kanal TVR Parlemen. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk membahas secara mendalam terkait bagaimana pembahasan RUU ASN hingga disahkan menjadi undang-undang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Parlemen Newsroom. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Parlemen Newsroom. Undang-Undang ASN yang kini telah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang melalui pembahasan yang cukup panjang. Kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan sejak pertama kali dibahas di DPR RI hingga disahkan pada rapat paripurna yang lalu. Sebenarnya bagaimana proses pembahasan RUU ASN dari awal hingga disahkan menjadi undang-undang? Berikut mari kita saksikan pembahasan secara mendalam yang akan disampaikan oleh rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Alfat. Pemirsa, tenaga honorer kini bisa tersenyum. Pasalnya kurang lebih melalui 2,5 tahun pembahasan antara DPR RI dan pemerintah, akhirnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau RUU ASN selesai dibahas dan sudah disetujui menjadi undang-undang pada rapat paripurna ke-7 DPR RI. Undang-Undang ASN ini menjadi salah satu rancangan undang-undang yang cukup menyita perhatian masyarakat karena banyak sekali dalam isian undang-undang tersebut membahas aspek yang menyangkut masa depan para pekerja honorer, baik itu di instansi dan juga lembaga pemerintahan tentunya. Sejak pertama kali muncul wacana penghapusan tenaga kerja honorer di tahun 2022 oleh Kemenpan RB, pemerintah beralasan wacana ini terbit akibat membengkaknya jumlah tenaga honorer dari tahun ke tahun. Selain itu, pemerintah juga tengah fokus melakukan reformasi birokrasi yakni dengan melakukan upaya digitalisasi dalam birokrasi di Indonesia. Kalau kita melihat isu terkait penghapusan ini terus menyeruak, pasalnya memang para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi pada negara merasa khawatir dan juga merasa terancam kehilangan pekerjaan mereka. Dalam rapat-rapat bersama pemerintah, DPR RI selaku perwakilan dari masyarakat terus menekankan agar penghapusan sistem tenaga honorer ini tidak menyebabkan PHK massal yang ditakutkan oleh seluruh masyarakat, terutama para tenaga honorer. Dan selama pembahasan, Komisi 2 DPR RI selalu berkomitmen agar tenaga honorer bisa dilantik menjadi ASN melalui skema pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang selama ini pemirsa mungkin dengar dengan istilah P3K yang dirumuskan dalam mekanisme khusus. Sebagai dukungan transformasi reformasi birokrasi sekaligus memperjuangkan apa yang menjadi kekhawatiran seluruh tenaga honorer di Indonesia yang utamanya yang sudah mengabdi dalam waktu yang lama.
Sekarang kita bahas sedikit terkait rancangan undang-undang ASN ini, mulai dari kronologis hingga apa saja yang menjadi agenda atau fokus dalam undang-undang ASN ini. Halo, kita lihat pemirsa, ini kita melihat terlebih dahulu jumlah ASN. Ya. Jumlah ASN di Indonesia saat ini. Ya, ini kalau kita lihat di layar kaca pemirsa, jumlah ASN di Indonesia per Oktober 2023 yang saat ini terdaftar ada 2 jenis memang, yaitu formasi ASN yang diakui oleh undang-undang, yaitu adalah P3K dan juga PNS. Jadi nanti tidak akan ada lagi istilah P3K atau PNS, namun disebut dalam undang-undang adalah sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Kalau kita melihat jumlahnya di sini, total jumlah ASN di Indonesia saat ini per Oktober ya 2023 sebesar 4,4 juta yang terdiri dari 3,7 juta PNS dan juga 669 ribu yang sebagai P3K. Lalu kalau kita pecah lagi di sini Anda bisa melihat terdapat dosen ya dan juga jabatan fungsional medis atau tenaga kesehatan dan juga teknis serta guru. Nah, ini kalau kita guru jumlahnya sangat banyak sekali PNS dan juga P3K karena memang kalau kita melihat dari pemberitaan-pemberitaan juga banyak sekali memberitakan bahwa banyak sekali tenaga honorer yaitu guru yang memang berharap untuk bisa mendapat kepastian dari pembahasan rancangan undang-undang ASN ini. Lalu kalau kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ya ini kalau kita membahas bagaimana kronologis awal ya pembahasan rancangan undang-undang ASN ini, memang ada wacana dari pemerintah untuk menghilangkan sistem tenaga honorer di kementerian dan juga lembaga, baik itu pemerintah pusat maupun daerah seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Ini kalau kita melihat di sini surat DPR RI kepada Presiden inilah awal bagaimana penyampaian usulan rancangan undang-undang perubahan undang-undang ASN ini yang memang sebetulnya inilah usul inisiatif DPR RI pemirsa. Memang kalau kita membahas alasannya jumlah tenaga honorer yang terus bertambah serta kebutuhan pemerintah dalam merampingkan sistem birokrasi di Indonesia menjadi salah satu alasan kenapa tenaga honorer ini akan dihapus dan juga mengapa adanya revisi undang-undang ASN ini. Karena DPR ini juga menginisiasi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan mengirim surat tadi yang seperti sudah saya sampaikan, mengirim surat kepada Presiden yang dimana ini adalah merupakan undang-undang inisiatif DPR RI yang kemudian Presiden kembali melakukan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini bersama dengan DPR RI. Lalu apabila di tengah pembahasan ada perubahan daftar inventaris masalah atau DIM yang disepakati, menteri yang mewakili harus melaporkan kepada Presiden melalui Mensesnek. Di sini adalah penyelesaian pembahasan perubahan rancangan undang-undang ASN. Ya, bagaimana ini kalau kita melihat diawali pada surat laporan perkembangan DIM RUU perubahan terdapat 3 kali perubahan DIM dalam proses pembahasan bersama dengan DPR RI dan juga pemerintah melalui surat Menpan RB. Ini ada nomor yang pertama adalah R-123-SM.0203-2022 pada tanggal 30 Maret dan juga ada tanggal 2 Juni dan 25 Juli 2023 dan juga yang terakhir suratnya 25 Juli 2023. Memang kalau kita beralih ini ke informasi yang kayak ini adalah di mana saat ini pembahasan memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun yang mengalami beberapa kali perubahan daftar inventaris dan juga pada tanggal di sini 28 Agustus pembahasan hasil laporan tim perumus dan juga tanggal 26 September sudah sampai di rapat tingkat 1 dan 3 Oktober kemarin resmi disahkan di rapat paripurna. Setidaknya pemirsa, undang-undang ASN ini memiliki beberapa agenda transformasi. Ada 7 pemirsa, dan kita akan melihat di tayangan selanjutnya. Dan di saat ini adalah 7 agenda transformasi undang-undang ASN, yang dimana pertama ini adalah transformasi rekrutmen dan juga jabatan ASN. Ini diharapkan selain menjadi payung hukum yang baru dalam menguatkan sistem penataan ASN di Indonesia, tentunya dapat menjadi payung hukum yang mengatur penataan pegawai yang saat ini masih menjadi tenaga honorer atau non-ASN. Memang ada pembeda, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada pembeda antara PNS dan juga P3K, namun dalam
penyebutan dalam undang-undang nanti akan sama, yaitu aparatur sipil negara, yang dimana pertama adalah transformasi jabatan dan rekrutmen ASN ini nantinya undang-undang ini akan mengatur bagaimana transformasi jabatan bagi ASN baik itu PNS ataupun P3K. Jadi tidak akan ada pembeda dalam jabatan yang ada pada PNS maupun P3K. Serta undang-undang ini nanti juga akan mengatur bagaimana mekanisme rekrutmen untuk ASN, dan lalu undang-undang ASN ini nantinya juga akan mengatur terkait mobilitas talenta nasional dan juga percepatan pengembangan kompetensi. Selain itu, undang-undang ASN juga akan mengatur bagaimana sistem penataan tenaga honorer atau non-ASN, ya. Seperti di poin nomor 4 ini, lalu nomor 5 juga ada reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, yang ini tentunya masih akan diperkuat lagi dengan adanya peraturan turunan yang akan diterbitkan oleh pemerintah untuk memastikan kembali bagaimana nantinya sistem mekanisme dari penataan tenaga honorer ini. Tentunya tidak hanya mengatur bagaimana sistem kerja ASN dan juga penataan ASN, undang-undang ASN ini nantinya juga akan mengatur bagaimana kesejahteraan para ASN. Tentunya ini juga akan memperhatikan bagaimana kesejahteraan mereka ke depannya melalui agenda reformasi, pengelolaan kinerja dan juga kesejahteraan ASN. Apakah nanti akan ada penyesuaian dalam pendapatan, pola kerja, dan juga tugas dan fungsi dalam sebuah jabatan, patut kita nantikan bersama pemirsa. Dan selanjutnya dalam rangka mengakomodir rencana pemerintah dalam merampingkan birokrasi di Indonesia, kedepannya undang-undang ASN ini akan mengatur agenda digitalisasi manajemen ASN, dan juga yang terakhir adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pemirsa, tadi sudah kita sampaikan kepada Anda bagaimana sih pembahasan undang-undang ASN ini dari awal pembahasan, alasannya apa, hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna ke-7 kemarin. Nanti kami akan membahas bersama dengan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dalam segmen selanjutnya, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Parlemen Newsroom. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam program Parlemen Newsroom. Dan di segmen kali ini kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan diskusi kami bersama dengan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dalam membahas Undang-Undang ASN yang baru disahkan dalam rapat paripurna kemarin bersama dengan Bapak Indra Pahlevi. Terima kasih Bapak sudah hadir di Parlemen Newsroom. Sama-sama Mas Dadi, gimana sehat? Sehat Pak. Bapak sehat Pak? Lagi sibuk kemarin Pak, kemarin bisa ada dinas. Tetap saya Pak minta tolong Pak, bisa nggak hadir Pak? Dan menyempatkan waktu ke sini akhirnya. Luar biasa. Karena memang kalau membahas undang-undang ASN ini menjadi perhatian masyarakat juga Pak. Iya, betul. Saya itu kan banyak juga mendengar ya, bahkan dari mungkin kerabat juga, tetangga juga gitu, nanya. Nanya apa tuh, Pak? Waduh, nasib saya gimana nih honorer di undang-undang ASN? Gitu. Oh ya, katanya kan November nih udah mau ditiadakan, dihapus. Ya pasti wajar lah mereka dak-dikduk gitu ya. Saya sampaikan justru DPR ini kan punya inisiatif untuk merevisi undang-undang ASN. Yang salah satu fokusnya adalah itu. Bagaimana agar penataan teman-teman non PNS ini ya lebih baik dan tidak menimbulkan apa istilahnya kekhawatiran gitu. Tapi kan ada undang-undang yang lain juga yang sedang dibahas di DPR Pak. Kenapa hanya undang-undang ASN aja nih Pak untuk ininya Pak? Iya. Isu utamanya Pak. Sebenarnya banyak undang-undang yang mau kita angkat, tapi salah satunya tanpa ASN ini karena juga selain dia fungsi utama DPR ya di bidang legislasi ya, juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu. Tenaga honorer di Indonesia ini kan cukup banyak. 2,3 juta kalau nggak salah Pak jumlahnya Pak. Seperti di DPR aja ya, mungkin perbandingan antara yang PNS dengan non PNS lebih banyak yang non PNS. Kenapa? Karena kita memang belum bisa memenuhi kebutuhan PNS secara sempurna. Oleh karena itu teman-teman ini sangat berarti banget buat kita gitu. Jelas Pak, karena kalau kita lihat banyak sektor juga yang masih mengandalkan tenaga honorer. Ini contoh tenaga yang memang benar-benar kalau kita lihat ya Fat ya, contoh rumah sakit kemarin nakes ya Pak. Kalau kita lihat kekurangan nakes ini bisa dipenuhi dari meng-hire tenaga honorer ternyata. Guru-guru juga, namun ternyata memang kadang-kadang kesejahteraan mereka dan juga kepastian masa depannya ini nggak diperhatikan oleh pemerintah. Ya betul, itu menjadi salah satu fokus dari 7 fokus undang-undang ASN ya. Selain ada pertama terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang sekarang diatur lebih fleksibel gitu ya dalam rangka
supaya lebih profesional dan kompetitif, lalu kemudahan mobilitas talenta nasional. Jadi ASN itu bisa mobile antar instansi bahkan daerah, lalu percepatan pengembangan kompetensi karena ini menuju birokrasi berkelas dunia ya. Lalu penataan tenaga non ASN tadi yang sudah kita sedikit diskusikan, lalu reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ya. ASN, karena ASN itu di dalamnya juga ada honorer ya. Pak, tapi kalau misalkan kalau saya ngelihat nih Pak di pemberitaan khususnya di DPR RI sendiri, mungkin banyak berfokus hanya kepada pengangkatan tenaga honorer. Ya. Tapi untuk yang kan ada 7 tadi, yang kesejahteraan ini kenapa rada kendor ya Pak? So far sebenarnya sekarang sudah terus diperjuangkan ya, ada amanah juga di dalam undang-undang ASN ini ya, agar supaya kesejahteraan baik PNS dan non PNS yang tergabung dalam ASN ini menjadi lebih terjamin ya. Kenapa? Itu juga kan penting buat kesejahteraan mereka di mana kondisi sosial ekonomi juga selalu fluktuatif ya era tahun-tahun sekarang ini gitu ya. Oleh karena itu ini menjadi concern terutama Komisi 2 yang bermitra salah satunya dengan Kementerian Pan-RB ya, itu untuk bagaimana kesejahteraan mereka ya, baik ASN yang PNS maupun terutama yang honorer ya, agar tidak terjadi kecemburuan sosial ya, dan bekerja dengan tenang ya, itu kesejahteraannya itu harus bisa ditingkatkan. Tapi kalau misalkan ngomongin RUU ASN ini kan RUU inisiatif DPR ya. Iya. Tapi kenapa sih? Ini kan hasil kerja keras DPR juga dari awal memerintahkan. Tapi yang di komen-komen di media sosial kenapa masih apa ya? Pemerintah Enggak banyak gitu juga. banyak yang kurang mengapresiasi DPR. Enggak nih. gitu juga sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya di beberapa tayangan yang diproduksi oleh Biro Pemberitaan di TV Parlemen, di medsosnya, itu sebetulnya yang menjadi pemirsanya atau viewernya itu cukup banyak, puluhan ribu bahkan, karena mereka sangat terkait dengan itu dan mereka tahu kok yang dikerjakan oleh kita sebenarnya. Ya. Sebenarnya tahu Pak. Sebenarnya tahu. Tapi ya. kenapa yang muncul jelek-jelek Pak? Enggak. Kita yakin aja, yang jelek itu sudah tinggal sedikit dan semakin sedikit menurut saya. Ya. Bahwa ada yang kritis itu nggak ada masalah, kan. Justru mereka punya kecintaan, punya concern. Kenapa? Karena DPR adalah lembaga wakil rakyat. Betul, karena kadang-kadang yang namanya komen jelek itu nggak selalu benci, Pak. Kadang-kadang sebetulnya cinta tapi diam-diam, Pak, gitu kan, yang merhatiin mulu DPR ngapain gitu kan. Saya buktikan ya, ini mungkin sedikit agak membanggakan diri dulu ya. Biro Pemberitaan tuh di sekitar pertengahan tahun 2023 ini itu kita dapat penghargaan dari PR Indonesia, Public Relation Indonesia, itu berupa PR Award ya, penghargaan untuk kategori lembaga ya terkait dengan terpopuler di media online. Terpopuler ya. Artinya terpopuler itu juga bukan sekedar terpopuler ya, tapi terpopuler exposure positif. Oke. Ya, artinya berita-berita positif itu terdeliver dengan baik ya. Tersampaikan dengan baik ya, bukan terkirim, bukan hanya terkirim, bukan send, tapi deliver. Diterima ya. Faktanya tadi sudah saya sampaikan ya, beberapa konten kita juga ditonton oleh banyak orang ya. Dan salah satunya adalah terkait dengan undang-undang ASN ini yang memang DPR menjadi salah satu atau menjadi inisiatif malah ya, inisiator ya. Oke, berarti Bapak ngomongin konten yang paling banyak ditonton. Ini saya ambil salah satunya nih adalah terkait dengan konten antisipasi mafia tenaga honorer, Pak. Yang sudah ditonton 33.000 lebih. Dan di sini kembali tadi saya tekankan masih ada komen-komen negatif nih, Pak. Nih, Pak. Honorer titipan dewan, titipan pejabat full senyum, pelamar umum dan fresh graduate menangis kecewa. Bapak melihatnya gimana nih, Pak? Iya, wajar ya, namanya warga masyarakat sama-sama warga negara itu berharap sebenarnya, itu bahasanya kan bahasa lainnya berharap agar kami juga diperhatikan ya. Tapi faktanya tidak sepenuhnya seperti itu juga gitu. Karena kayak di DPR ini yang saya tahu ya, walaupun bukan bidang saya, itu setiap tenaga non PNS masuk itu juga melalui proses assessment yang dilakukan oleh lembaga assessment center. Di situ ada hasilnya, psikotesnya, lalu macam-macam sebagainya gitu ya. Sehingga itu juga patut untuk dipertimbangkan bahwa tidak semudah itu. Tapi kan kalau bahas masalah undang-undang ASN ini kan sebetulnya bukan cuman ngomongin tenaga honorer yang pemirsa. Ini sebetulnya kalau ngomongin undang-undang ASN, Pak, itu kan juga mengatur bagaimana TNI Polri,
PNS juga diatur dalam situ, ya kan, dalam undang-undang tersebut. Nah, itu sebetulnya ada juga di pemberitaan, Pak, di media luar juga banyak menyoroti, kok katanya nanti TNI Polri itu bisa menduduki jabatan sipil. Itu emang nggak balik lagi ke zaman dulu nih, Pak? Sebenarnya nggak seperti itu juga. Faktanya kalau polisi menduduki jabatan sipil kan harus juga purna bakti dulu ya. Artinya dia sudah menjadi sipil sebenarnya kayak gitu ya. Dan Komisi 2 ya yang bermitra kerja dengan Kemenpan RB itu sangat concern terhadap hal tersebut menurut saya ya. Artinya mafia-mafia tadi itu juga menjadi concern salah satu pimpinan DPR agar pemerintah harus aware terhadap hal itu dan tidak boleh terjadi. Baik Pak Indra, Dadi juga kalau menurut saya ini Pak, ini kan anggota DPR ini kan sudah bekerja untuk bisa mensahkan RUU ASN. Mungkin kalau dari Biro Pemberitaan mungkin tinggal PR-nya juga mengawal setelah ini bagaimana pemberitaan ini dilaksanakan dengan baik seperti itu. Karena tugasnya nggak selesai di situ, Pak, ya? Betul, karena terutama yang paling mengerikan nih Pak, ini terkait dengan mafia tenaga honorer Pak, memang. Karena setelah undang-undang disahkan itu jadi banyak nih Pak yang tiba-tiba yang tadinya nggak kerja di situ, ujuk-ujuk masuk tuh Pak di situ menjadi terdaftar. Nah nanti saatnya pengangkatan dia ikut terangkat tuh Pak. Nah mungkin lebih dibuat aware juga masyarakat bahwa hal-hal seperti ini perlu diantisipasi loh. Gitu. Iya betul, dan itu tadi saya sampaikan juga ya. Komisi 2 dalam melaksanakan fungsi pengawasan, jadi kan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, sehingga itu juga harus dan wajib ya. Biro Pemberitaan itu juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal tersebut juga harus kita antisipasi. Nah ini kita kalau balik lagi nih Pak, membahas berita-berita atau konten-konten yang udah diangkat oleh Biro Pemberitaan DPR nih Pak. Ini saya juga iseng ngeliat nih Pak, kalau di akun medsos nih, di Instagram utamanya DPR RI, ini kan ada juga nih dengan title, pemirsa ini bisa lihat di layar kaca pemirsa, ini sah paripurna DPR setujui revisi Undang-Undang ASN jadi Undang-Undang. Ini postingan tanggal 3 Oktober, ini banyak banget Pak mendapatkan likes nih ya Pak, 4.000 likes. 4.500 likes. Ini berarti viewernya jelas lebih banyak pasti Pak. Nah, dan juga ini kalau kita lihat di sini komennya ada 178, berarti memang Pak ini perhatian masyarakat terhadap bagaimana Undang-Undang ASN ini bisa disahkan ini luar biasa Pak ya. Engagementnya tinggi. Engagementnya tinggi. Nah tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak, di mana sih bisa lihat Undang-Undang isi Undang-Undang ASN ini Pak kayak gitu? Ya, jadi gini. Ketika sudah disahkan oleh DPR ya di dalam paripurna, itu tahapan berikutnya adalah dikirimkan ke Presiden melalui Sekretariat Negara untuk segera diundangkan. Nah, jadi disahkan di DPR itu belum mendapat nomor ya, nanti diundangkan masuk ke dalam lembaran negara setelah dari Presiden atau Kementerian Sekretariat Negara ya. Keluar ada di dalam lembaran negara dan dapat nomor ya, disitulah baru undang-undang itu sah untuk bisa dipublikasi. Kira-kira kayak gitu. Dan nantinya juga kita mesti menunggu peraturan turun biasanya Pak. Nanti ada ya biasanya PP, ada lagi ya kan Pak ya. Gitu ya. Dan Pak mungkin terakhir Pak, ini terkait dengan komitmen dari Biro Pemberitaan sendiri untuk mengawal sosialisasi kepada masyarakat hingga nanti diundangkan atau mendapatkan nomor ini seperti apa nih? Ya, salah satunya adalah kita akan terus memantau perkembangan di Komisi 2 ya. Tentu menjadi bidang tugas Bapak Ibu sekalian di Komisi 2 ya. Nanti setiap hasil rapat mereka pasti akan kita amplifikasi terkait dengan hal itu, karena Bapak Ibu anggota pasti akan dapatkan masukan, aspirasi dari seluruh Indonesia ya, dan untuk disampaikan kepada pemerintah, tepatnya lagi di Kementerian Pan RB terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ASN di daerah atau dimanapun. Alfat, ada keluarganya atau teman-temannya, rekannya yang merupakan tenaga honorer? Ada, banyak Dat. Banyak ya. Tapi kalau misalkan udah diketok palu begini, mereka sih ngerasanya tuh jadi sedikit lebih lega nih Pak. Jelas mereka tuh teman-teman saya juga ada Pak kebetulan. Mereka nanya, itu Undang-Undang ASN akhirnya gimana? Udah sabar aja, udah sah, tinggal nunggu peraturan turunannya. Gitu. Kita harus tetap bersyukur ya, insya Allah DPR akan terus melakukan yang terbaik ya, dan Biro Pemberitaan akan menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Terus mengawal Pak ya. Terus mengawal ya, tentu terus proses itu akan kita lihat ke depannya, dan harapan kita teman-teman tenaga honorer atau non ASN ini tetap dalam suasana apa istilahnya, tenang, bahagia,
masa depannya insya Allah lebih terjamin gitu ya. Dan tentunya teman-teman pemirsa semuanya yang ingin update terus bagaimana pemberitaan seputar Undang-Undang ASN ini ke depannya, bagaimana nanti Biro Pemberitaan terus mengawal pemberitaan dari Undang-Undang ASN yang akan terus dikawal oleh Komisi 2. Pastikan Anda tetap menyaksikan bagaimana ada di media sosial DPR RI melalui akun-akun ofisialnya, ada di media sosial, media cetak, website, dan juga di televisi dan radio parlemen yang bisa Anda akses di channel YouTube TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Parlemen Newsroom pada hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Syalfat Rizky, sampai berjumpa kembali di Parlemen Newsroom berikutnya. Sampai jumpa.